Om Swastiastu, Rahayu, Sampurasun. Kembali bersama kami dalam program Agama Hindu dari Badan Penyiaran Hindu Provinsi Jawa Barat. Kali ini bersama saya Agus Widodo dengan tema Badan Kita sebagai Penerima Frekuensi Alam Semesta. Lihatlah kecanggihan teknologi saat ini. Kita lihat seperti radio. Stasiun radio, dia memancarkan frekuensinya dalam satuan megahertz misalnya. Kita hanya akan bisa menikmati siaran program radio yang disiarkan dari pemancarnya hanya ketika satu, kita memiliki perangkatnya, yaitu radio receivernya. Kedua, perangkat itu harus bagus, dalam kondisi tidak rusak, tidak ada komponen yang error. Baru kita bisa menikmati siaran yang dipancarkan dari stasiun radio tersebut. Ketika kita sudah memiliki kedua syarat itu, radio receiver kita punya, kondisinya bagus, maka selanjutnya apabila kita ingin menikmati, maka kita tinggal memutar radio receiver itu pada frekuensi yang tepat. Yang tepat itu yang seperti apa? Yaitu yang disiarkan oleh stasiun radio tersebut. Misalnya, sebuah stasiun radio memiliki frekuensi 100 MHz, maka kita hanya bisa menikmati siaran radio itu ketika kita memutar radio receiver kita pada frekuensi 100 MHz. Jika radio receiver yang kita miliki itu rusak, maka suaranya akan jelek. Mungkin suaranya akan kemeresek, tidak jelas. Jadinya kita tidak bisa menikmati siaran radio itu. Apabila komponen radio itu rusak, mungkin bahkan kita sama sekali tidak bisa menikmati. Nah, seperti itulah sebenarnya badan kita. Badan kita ini terdiri dari berbagai lapisan yang disebut panca maya kosa. Dan seluruh lapisan badan ini apabila semuanya normal, maka kita akan menjadi manusia yang sehat secara fisik maupun psikis. Misalnya, lapisan badan ini adalah lapisan badan yang disebut ana maya kosa, yang terbuat dari sari-sari makanan yang bisa kita rawat dengan salah satunya adalah dengan kita memakan makanan yang sehat. Ketika kita memakan makanan yang tidak merusak tubuh, yang bermanfaat bagi tubuh, maka badan ini akan sehat. Cara lainnya adalah dengan melakukan yoga. Hindu memiliki ajaran yang luar biasa sebenarnya, yaitu sebuah ajaran yang dikembangkan oleh seorang Maharsi, yaitu Maharsi Patanjali. Beliau menulis dalam kitab yang kita sebut Yoga Sutra Patanjali. Dalam sloka awal beliau menjelaskan Yogas Cita Warti Nirodha. Yoga adalah untuk mengendalikan gelombang-gelombang pikiran. Jadi ketika kita melakukan yoga, sesungguhnya kita sedang berupaya untuk mengendalikan gelombang-gelombang pikiran kita. Ketika pikiran kita terkendali, kita menjadi manusia yang penuh dengan pengendalian diri, emosi kita terkendali, maka ucapan kita, perkataan kita pun akan terkendali. Salah satu efek yang langsung bisa kita rasakan, misalnya kita melakukan yoga, adalah sehat. Ketika badan ini sudah sehat, maka kita akan bisa menerima frekuensi alam semesta
yang lebih kita kenal dengan istilah Waranugraha. Jadi seluruh alam ini penuh dengan frekuensi alam semesta. Sejak alam ini diciptakan, Sang Yang Widiwasa sudah memberikan semua yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Salah satunya adalah kekuatan bagaimana kita untuk sehat. Karena itulah Maharsi Patanjali mengembangkan yoga. Yang kemudian kita lihat saat ini, yoga sangat familiar, sangat digemari. Jadi, efek dari yoga itu adalah sehat. Ketika orang ingin sehat, tapi hanya berdoa saja, maka itu tidak mungkin. Karena apa? Orang berdoa, antara orang berdoa dengan sehat, itu bukanlah antara sebab dan akibat. Ketika orang melakukan yoga, maka sudah pasti akibatnya adalah sehat. Tapi orang berdoa belum tentu akibatnya adalah sehat. Karena itulah ketika kita ingin sehat, badan kita ingin sehat, pikiran kita ingin sehat, maka upaya-upaya kita harus tepat. Tidak boleh meleset sedikit pun. Seperti tadi yang kita jelaskan di awal, bahwa untuk menikmati sebuah siaran dari stasiun radio dengan gelombang frekuensi 100 MHz, maka kita harus putar pada frekuensi yang tepat, yaitu 100 MHz. Ketika kita melenceng di antara kurang dari 100 atau lebih dari 100, maka kita tidak akan bisa menikmati itu. Begitu pula dengan frekuensi alam semesta ini. Kita tidak akan bisa menikmati anugerah, Waranugraha dari Yang Widiwasa ketika upaya-upaya kita salah. Begitu juga ketika kita ingin menjadi orang yang cerdas, memiliki pengetahuan yang luas, maka upaya kita pun juga harus tepat. Kalau upaya kita salah, maka kita tidak akan bisa mendapatkan pengetahuan yang luas. Orang yang ingin cerdas, ketika upayanya hanya berdoa, maka upayanya akan sia-sia belaka. Ketika orang ingin cerdas, maka upaya yang tepat adalah belajar. Itulah yang kita maksud, bahwa ketika kita ingin mendapatkan Waranugraha dari alam semesta ini, kita ingin sehat, kita ingin cerdas, kita ingin kuat, maka upaya kita harus tepat. Kita harus bisa memutar frekuensi pikiran kita terutama, dan mengharmonikan seluruh lapisan badan kita yang tepat pula. Ketika kita sakit, maka kita tidak akan bisa menjalankan kerja. Ketika kita sakit, kita juga tidak akan mampu berpikir secara berlebihan. Karena itulah, badan kita harus sehat, pikiran kita harus sehat. Baru ketika kita sudah mendapatkan badan-badan kita yang sehat, maka kita bisa melakukan apapun, upaya-upaya apa yang kita inginkan. Karena itulah, kita harus sadari bahwa badan ini adalah teknologi yang canggih. Kita harus menyehatkan badan ini dengan upaya yang tepat, misalkan melakukan yoga. Ketika kita sudah sehat, maka kita akan bisa menggunakan badan ini dalam berkarma dalam hidup ini. Dan kita apabila selalu berjalan pada Dharma, maka kita akan memperoleh Waranugraha dari ide Sang Yang Widi. Terima kasih. Saya akhiri. Om Santi Santi Santi. Om.